Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini adalah tentang menulis teks eksplanasi, yaitu bab yang kedua. Bersama saya Muhammad Solihin MPD, Guru Mandua Gresik. Kompetensi dasar memproduksi teks eksplanasi dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Teks eksplanasi adalah teks yang memaparkan penjelasan informasi tentang fenomena kausalitas. Kausalitas itu adalah sebab akibat. Teks eksplanasi menjelaskan sebab akibat dan proses dari suatu fenomena. Untuk membuat teks eksplanasi cukup mudah. Langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Yang pertama, tentukan teks eksplanasi yang akan dibuat. Teks eksplanasi mencakup berbagai fenomena dan peristiwa mulai dari sosial, budaya, hingga fenomena alam. Langkah yang kedua adalah buat kerangka karangan berdasarkan struktur teks eksplanasi. Ingat, struktur teks eksplanasi terdiri dari pertama, penjelasan umum atau identifikasi atau fenomena. Yang kedua, penggambaran rangkaian kejadian. Dan yang ketiga, ulasan atau interpretasi. Yang ketiga adalah pengumpulan data. Dalam hal ini kita bisa melakukannya dengan membaca berbagai referensi, melakukan observasi atau penelitian, dan melakukan wawancara. Langkah-langkah yang keempat adalah mengembangkan kerangka yang telah disusun menjadi teks eksplanasi yang lengkap dan utuh dengan memperhatikan struktur bakunya, identifikasi fenomena, proses kejadian, dan ulasan. Dalam tahap ini kita harus menjadikan topik-topik itu menjadi kalimat yang jelas. Langkah-langkah menulis teks eksplanasi yang kelima, menyunting teks eksplanasi dengan tujuan untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan yang mungkin ada dalam teks itu. Misalnya berkenaan dengan isi teks, struktur teks, kaidah kebahasaannya, dan ejaan atau tanda bacanya. Contoh teks eksplanasi, pernyataan umum sebagai pembuka. Jadi struktur teks eksplanasi yang pertama adalah pernyataan umum sebagai pembuka. Dalam hal ini contohnya kemiskinan merupakan tingkat penghasilan yang ada dalam masyarakat perekonomian rendah yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok, tempat tinggal, makan, pendidikan, dan lain-lain.
Biasanya masyarakat miskin tinggal di kolong jembatan, gubuk, serta bantaran kali. Tidak jarang banyak masyarakat miskin yang membangun rumahnya sendiri pada tanah negara. Kemiskinan telah terjadi pada seluruh dunia, serta sebagian besar negara berkembang mempunyai masalah kemiskinan yang sama. Yang kedua, strukturnya adalah deretan penjelas. Ini ditandai dengan kausalitas atau sebab-sebab terjadinya. Kemiskinan yang terjadi disebabkan oleh banyak faktor. Salah satunya keterbatasan kelangkaan pemenuhan kebutuhan setiap hari serta pendidikan. Perbedaannya bangkrut, musibah, bahkan struktur sosial yang menjadi penyebabnya. Adanya struktur sosial serta perilaku lebih mendominasi dalam faktor masalah kemiskinan. Perilaku gengsi, konsumtif, serta pengeluaran yang tidak sama dengan pemasukan adalah salah satu di antaranya. Faktor dalam struktur sosial berhubungan dengan masalah turun-temurun, misalnya masalah pendidikan yang dikenyam oleh masyarakat miskin. Maka akan muncul gengsi, yakni masyarakat lebih mengutamakan keinginan daripada kebutuhan. Sejatinya terdapat banyak usaha yang harus diselesaikan. Yang ketiga adalah strukturnya adalah penutup atau interpretasi. Yaitu contohnya kemiskinan seharusnya tidak ada di Indonesia. Jika berbagai pihak bisa menerima serta bersyukur dengan apapun yang dimiliki, maka sikap inilah yang seharusnya dihilangkan. Serta kerjasama dari pemerintah juga masyarakat harus terus terjalin supaya kemiskinan dapat teratasi. Tugas kalian adalah tentukan topik, 2 buat kerangka tulisan, 3 cari data-data, 4 kembangkan kerangka tulisan menjadi teks eksplanasi yang utuh, 4 sunting tulisan kalian. Sekian pertemuan kali ini, silakan kalian untuk mengerjakan tugas.